Salam, selamat sore. Ya, bersyukur kepada Tuhan sekalipun cuaca di luar hujan, tetapi tidak menghalangi kita untuk mau bersekutu kepada Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Ya, kita boleh menikmati indahnya kebersamaan kita dengan saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita serahkan waktu ini di dalam tangan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena besar anugerah-Mu bagi kami. Kalau kesempatan sore hari ini, Tuhan boleh mengumpulkan kami sebagian daripada jemaat-Mu. Kami boleh hadir sekalipun di tengah-tengah cuaca hujan. Namun kerinduan kami untuk belajar kebenaran firman-Mu senantiasa boleh berkobar-kobar. Sehingga ketika kami mau dan rindu mendengarkan firman-Mu, maka itulah yang boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan. Biarlah hikmat bijaksana Engkau berikan. Sehingga pada kesempatan ini, hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang merupakan pesan Tuhan kepada kami umat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala kuasa-kuasa yang mencoba mengganggu kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan dan kami usir segala kuasa-kuasa tersebut. Tetapi biarlah kami boleh dengan tenang untuk bisa merenungkan apa yang merupakan bagian kebenaran firman Tuhan kepada kami di kesempatan sore ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami meletakkan jam persekutuan kami pada sore hari ini. Amin. Ya. Oke Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan merenungkan belajar firman Tuhan dengan sebuah tema atau topik yang diberikan dari Komisi Dewasa, yaitu warisan Kristiani. Ya, ketika saya coba memahami tentang hal ini, Bapak Ibu dan Saudara, ini sebenarnya lebih pas kalau kita bisa bicara dalam bentuk ceramah, karena ini berkaitan banyak hal. Bicara tentang warisan Kristiani ini, apalagi ketika tema atau ayat yang disampaikan ini juga berkaitan dengan sesuatu hal yang memang menjadi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bukan hanya bicara tentang hal yang berkaitan rohani, tetapi juga di dalam hal-hal yang relasi kita, apalagi di tengah-tengah keluarga. Nah, ini makanya saya ketika beberapa minggu yang lalu diberikan tema ini, terus saya baca ayat yang disampaikan. Nah, ini lebih pas kepada mungkin suatu saat nanti saya sampaikan kepada pengurus, bisa mungkin memberikan waktu adakan ceramah tentang hal ini. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara, bicara warisan bukan hal yang mudah. Ya. Jadi ini berkaitan dengan kehidupan, baik bicara nanti kalau di sini adalah bicara masalah apa yang diteruskan oleh orang tua kepada anak atau keluarganya, baik itu yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Ya. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu dan Saudara, ya, ini ada gambar yang saya tampilkan di atas Bapak Ibu dan Saudara dengan topik warisan Kristiani. Ya, dengan background yaitu seseorang yang sedang memberikan kunci. Ya. Dia memberikan kunci, tentu ada tujuannya. Ya. Jadi dia sedang mewariskan sesuatu. Ya. Ya. Bisa digambarkan Bapak Ibu dan Saudara, entah itu harta warisan, bisa ya. Entah itu hal yang lain, ya pokoknya ini kunci ini akan diserahkan ke. Jadi harus ada subjeknya dan harus ada objek. Ya, karena kita bicara tentang warisan
Kristiani. Ya. Jadi ayat yang telah ditentukan dari Komisi Dewasa bidang pelayanan, kita baca 2 ayat Bapak Ibu dan Saudara. Di dalam kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-22. Yang pertama ayat ini bicara tentang apa? Ada di slide Bapak Ibu dan Saudara kalau belum membawa Alkitab. Sudah ya. Ya. Pertama, kalau kita memperhatikan di sini, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Nah, ini ada titik-titiknya Bapak Ibu dan Saudara. Kalau saya baca lebih lengkap di dalam bagian ini, Amsal 13 ayat yang ke-22 itu, karena tadi saya katakan ini berkaitan dengan hal ekonomi juga atau harta warisan. Ya. Tetapi ya, kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ya, jadi ini ayat lanjutannya, tapi dipotong dari ya, komisi supaya yang kita lihat di sini orang baik meninggalkan warisan cucunya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu dan Saudara, penekanan pertama di situ adalah ada subjeknya siapa? Orang baik. Berarti juga ada lawan kata daripada orang baik itu adalah orang yang tidak baik. Berarti baik orang baik, ya orang baik dan orang baik ya, maupun orang jahat, maka sama-sama akan meninggalkan warisan. Ya. Kepada siapa? Anak cucunya, berarti generasi berikutnya. Ya. Nanti kita melihat selanjutnya. Kemudian ayat yang lain Bapak Ibu dan Saudara yang diberikan yaitu dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-11. Ya. Di dalam ayat ini berkata apa? Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan. Ya. Dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Ya. Jadi kalau kita perhatikan 2 ayat ini yang diberikan di sini, berarti sama-sama bicara tentang warisan. Tapi warisan seperti apa yang kita perhatikan di sini tadi Pak, saya katakan di Amsal ini bicara bukan warisan yang bersifat rohani. Tapi ini bicara warisan yang bersifat jasmani. Ayat Amsal 13 ayat 22. Tapi kalau kita bicara di Pengkhotbah, ini sudah menyangkut warisan yang bersifat rohani. Karena ini nanti bicara tentang hikmat. Karena karakter di dalam kitab Pengkhotbah atau Perjanjian Lama, Bapak Ibu dan Saudara, hikmat itu disejajarkan dengan pengenalan akan Tuhan. Ya. Jadi kalau di dalam Amsal 13 ayat 22 itu adalah sesuatu hal yang bersifat jasmani, tapi di dalam Pengkhotbah ini adalah hal yang berkaitan dengan rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya coba memahami tentang arti warisan itu. Bisa kita perhatikan beberapa ya di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Terus Pak, sampai terakhir Pak. Ya. Jadi kata warisan Bapak Ibu dan Saudara itu berarti seseorang mulai dari kata waris. Jadi kata dasarnya waris, orang yang berhak menerima pusaka. Ya. Orang yang berhak menerima sebuah peninggalan. Ya. Jadi siapa yang dimaksudkan di sini?
termasuk kita. Tapi dalam arti apa nanti keadaan kita pun hari ini kita akan mendapatkan sebuah peninggalan. Betul ya? Setuju nggak Bapak Ibu? Bahwa kita hari ini adalah mendapatkan sebuah peninggalan. Peninggalan dari orang tua kita. Entah itu, saya katakan tadi, entah itu dalam hal ekonomi, harta warisan, tapi juga bicara karakter hidup kita, sifat-sifat kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Ini kita wariskan dari siapa? Dari orang tua kita. Makanya kalau kita memperhatikan di sini bicara tentang warisan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan kepada seseorang. Makanya nanti ini perlu kita hati-hati dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Karena kita akan tinggalkan dunia ini, kita akan mewariskan sesuatu kepada generasi berikutnya. Pertanyaannya, kita mewariskan apa kepada generasi berikutnya? Ya. Jadi waris berarti orang yang berhak. Kemudian apa? Warisan berarti sebuah harta pusaka, sebuah peninggalan. Mewarisi berarti mendapatkan pusaka atau menerima sesuatu yang ditinggalkan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi sudah dari awal saya katakan di dalam kitab Amsal ini bicara tentang sebuah hal yang ditinggalkan dan berkata dengan hal yang berkaitan dengan harta warisan. Kita bisa melihat dan memang ada beberapa kenyataan-kenyataan yang terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa sering terjadi konflik di antara keluarga. Ya. Anak dengan orang tua, anak dengan anak, saudara dengan saudara. Ini lebih banyak bisa ditimbulkan oleh karena warisan. Ya. Sering terjadi konflik. Waktu kecil kakak beradik ini bersahabat, berteman, ya, saling bersama-sama dan lain sebagainya. Tapi suatu saat bisa saja terjadi di antara mereka apa? Ada perselisihan satu dengan yang lain. Ini disebut terjadi oleh karena apa? Apa yang diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ya. Termasuk di sini bicara dengan harta. Bagi orang tua, Bapak, Ibu, dan Saudara sangat perlu berhati-hati. Telah dipercayakan oleh Tuhan, ya, harta yang luar biasa, yang melimpah, maka kita harus bersikap adil kepada anak-anak kita di dalam memberikan kepada mereka yang namanya warisan tadi. Beberapa hari yang lalu berkaitan dengan tema ini saya nonton YouTube Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, tema pada sore hari ini, pada malam hari ini tentang warisan Kristiani ini. Ya. Di dalam YouTube itu berkata, ya, seorang penceramah, ya, orang Kristen, pendeta, ya, dan punya kapasitas untuk menyampaikan itu. Bapak, dia berkata, apabila anak-anak, saudara-saudara di dalam sebuah keluarga terjadi konflik gara-gara harta warisan, maka yang disalahkan adalah orang tuanya. Kenapa? Karena dia berkata, dialah yang memicu terjadi persoalan di tengah-tengah anak-anaknya. Mungkin dia berkata di situ, ya, pembagian harta warisan yang tidak
adil satu dengan yang lain. Ya. Mungkin karena sikap, aku lebih senang kepada si A, kemudian dia lebih memberikan porsi yang lebih besar, sehingga akhirnya terjadi pertentangan antara saudara dengan saudara. Makanya itu akibatnya apa? Terjadi konflik dan permusuhan satu dengan yang lain. Dan ini kita bisa melihat banyak realita itu, Bapak. Kakak beradik sekarang menjadi apa? Saling musuhan satu dengan yang lain. Bahkan tidak lagi bertegur sapa. Hanya gara-gara apa? Warisan. Makanya di sini di dalam ayat ini dikatakan tadi di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-22, orang baik meninggalkan warisan. Ya, orang baik berarti dia akan bicara di sini adalah sesuatu hal yang bersikap adil dalam dirinya. Bagaimana ia bisa memberikan sesuatu kepada generasi berikutnya. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara, tadi saya sudah singgung, sikap kita, karakter hidup kita, ini juga adalah sebuah warisan. Ya. Dari orang tua kita. Kenapa? Setiap waktu, setiap saat kita kan pasti memperhatikan orang tua kita, karakter mereka, dan lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau secara tidak langsung, Bapak, Ibu, dan saudara, kita sedang mendidik atau mengajar kepada anak-anak kita apa yang merupakan karakter hidup kita yang mereka contoh dan mereka perhatikan setiap saat. Dan ini sangat luar biasa. Kenapa? Anak-anak itu kan hidup berdampingan dengan kita setiap saat. Mungkin banyak waktunya bersama dengan kita. Makanya dikatakan di situ adalah sesuatu hal yang bisa melihat. Atau contoh yang lain, Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita bicara tentang warisan, dosa itu kita dapatkan dari siapa, Bapak, Ibu? Ya. Ada istilah di dalam teologi atau firman Tuhan, ada namanya dosa warisan. Ya. Dosa turunan. Artinya apa? Kita hari ini bisa melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ini tidak lepas daripada apa? Apa yang telah oleh Adam dan Hawa. Perbuatan Adam dan Hawa terus diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya sampai kepada kita hari ini. Makanya kalau kita bicara tentang dosa, maka pasti kita diingatkan dengan apa? Apa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Jadi sangat memberikan dampak yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara, tentang masalah warisan ini. Ya. Jadi ini kita bicara dulu tentang apa makna warisan. Jadi makanya tadi saya katakan, Bapak, Ibu, dan saudara, ini lebih condong kepada ceramah. Karena tema ini lebih mengarahkan ke sana. Makanya tadi saya katakan di dalam hal ini, sebagai orang tua, sebagai umat Tuhan, maka kita perlu berhati-hati di dalam segala sikap tindakan yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Karena apa? Ini kita akan delegasikan, kita akan wariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Kita akan memberikan contoh-contoh yang akan orang atau generasi berikutnya akan mengikutinya. Maka kalau generasi berikutnya salah, maka mari kita juga melihat, jangan kita hanya mempersalahkan mereka. Ya. Kadang-kadang sebagai orang tua kita sering mempersalahkan anak-anak, ya.
Oh kamu begini, begini, begini. Padahal kadang-kadang kita sendiri yang melakukan kesalahan. Kita yang melakukan tindakan yang salah. Tetapi apa? Oh kamu begini, tidak begini, begini. Dan makanya Bapak Ibu dan Saudara di dalam ayat-ayat ini nanti mengatakan kepada kita, kita harus lebih berhati-hati di dalam hal ini. Ya. Kembali kepada apa yang merupakan tema kita Bapak Ibu dan Saudara. Ya, susah ya, jadi tidak selesai. Ya, karena bicara tentang masalah warisan Kristiani, maka di dalam firman Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka kita bisa mengelompokkan dua macam warisan. Ya. Terus Pak, ya. Sebelum itu Pak, yang tadi yang warisan yang pertama Bapak. Ya, warisan yang sifatnya jasmani Bapak Ibu dan Saudara. Di dalam perjanjian lama kita membaca tentang Allah memberikan tanah perjanjian kepada umat Israel. Dia menjanjikan itu kepada Abraham. Dan janji itu terus didengungkan bahwa mereka akan mewarisi tanah itu. Mereka akan mendapatkan tanah itu. Sekalipun mereka hidup di tanah Mesir pada waktunya. Mereka harus dijajah dan lain sebagainya. Tetapi apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan, maka itu akan menjadi jaminan bagi mereka untuk mereka dapatkan. Ya. Dan kalau kita baca di dalam kitab Imamat Bapak Ibu dan Saudara, ini memberikan kita satu pembelajaran penting sekali. Kenapa? Dan kita hubungkan di dalam kitab Yosua, ketika mereka masuk di dalam tanah perjanjian, maka Tuhan sangat tahu karakter bangsa Israel. Itulah sebabnya dia membagi apa? Warisan itu berdasarkan suku-suku mereka masing-masing. Ini harta warisan suku Ruben. Ini harta warisan daripada suku Lewi. Ya, suku Lewi tidak ada. Ya, ini harta warisan daripada suku Naftali dan lain sebagainya. Dan kalau kita baca lebih lanjut Bapak Ibu, sebenarnya itu adalah sebuah bentuk apa? Supaya antara suku itu tidak terjadi apa? Konflik satu dengan yang lain. Tidak terjadi permusuhan satu dengan yang lain. Bahkan Tuhan begitu mengatur sedemikian rupa di dalam hal ini. Kalau kalian misalkan mau jual beli di dalam hal pada secara sesama suku. Itu nanti kalau Bapak Ibu bisa. Ya. Tapi apa yang saya maksudkan di sini Bapak Ibu dan Saudara di dalam harta warisan ini? Ya. Tuhan tahu bahwa mereka ada di tengah-tengah penjajahan bangsa Mesir dan mereka akan pergi satu tempat. Tetapi disinilah bukti pemeliharaan Tuhan harus nyata di dalam kehidupan umatnya. Ya. Hal yang penting kita bisa pelajari di sini Bapak Ibu dan Saudara. Sekalipun mereka dibuang atau dijajah oleh bangsa Mesir, telah Tuhan janjikan bagi mereka Tuhan pati. Bayangkan di dalam janjinya kepada Abraham. Si Musa Bapak Ibu dan Saudara, ini ratusan tahun. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan. Ia senantiasa meneguhkan janjinya. Walaupun bangsa Israel pada waktu itu merasa bahwa, aduh, gimana bisa mendapatkan ini dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan punya cara tersendiri. Sampai pada akhirnya janji Tuhan itu tergenapi kepada mereka. Dan
Yang kedua dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara yang perlu kita lihat dalam bagian cerita ini adalah Tuhan selalu memelihara umatnya. Ya. Ia tidak akan pernah membiarkan umatnya. Ia akan menjaga umatnya. Ia memberikan warisan kepada mereka. Tetapi ia juga mengatur sisi kehidupan mereka. Ia memberikan harta kepada mereka supaya mereka bisa hidup di tengah-tengah bangsa yang mereka tidak kenal. Tapi itu adalah bukti dari Tuhan kepada umatnya. Bukti bahwa Tuhan menjaga dan memelihara umatnya. Ini yang kita bisa perhatikan di dalam bagian ini. Kemudian kita lanjut di dalam bagian selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara. Yaitu konteks perjanjian baru. Yaitu warisan yang bersifat rohani. Saya ajak baca di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ke 21. Lukas 12. Kita membaca ayat ini silih Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya memulai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam teks ini kita bicara tentang warisan rohani yang Tuhan maksudkan di sini. Apakah salah kita memiliki harta di dunia ini? Tidak salah. Jangan salah jangan salah tanggap. Ya. Apakah salah kita memiliki namanya kekayaan? Tidak. Apakah salah kita memiliki harta yang melimpah-limpah? Tidak salah. Karena di Alkitab juga mengajarkan kepada kita tentang tokoh-tokoh yang luar biasa yang punya harta kekayaan yang melimpah. Salah satu adalah Ayub. Siapa lagi? Abraham. Dan yang lebih utama Adam loh ya. Bapak Ibu, apakah Adam itu kaya enggak? Ya.
Sebelum ada keturunan-keturunan, berarti ini adalah dalam kekuasaan. Ya. Jadi ini semua dalam kekuasaannya. Tapi apakah mereka salah? Tidak. Karena memang itulah yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi persoalannya kalau kita baca di dalam bagian ayat ini tadi apa? Orang yang punya harta melimpah ini, maka ia hanya berfokus kepada apa? Harta dunia ini. Kekayaan. Makanya ia melupakan dalam hidupnya tentang sesuatu hal yang dia harus investasikan untuk masa yang akan datang. Apa itu? Surga. Makanya dikatakan di sini ketika ia sudah mendapatkan segala sesuatu, maka apa yang ia lakukan di sini? Ayo, dikatakanlah, hai jiwaku, semua ada padamu sekarang ini. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahat, makan, minum, dan bersenang-senanglah. Semua itu hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan dirinya yang sementara di tengah-tengah dunia ini. Tapi ia lupa, Bapak, Ibu, dan Saudara, ia harus berinvestasi tentang harta di surga. Ia lupa bahwa hidupnya tidak hanya berfokus di tengah-tengah dunia ini. Ia lupa bahwa kehidupannya tidak hanya berakhir di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kehidupan ada selanjutnya. Makanya Tuhan Yesus ingatkan di sini. Sungguh kasihanlah sebenarnya ya orang ini. Ketika dia sudah berkata demikian dengan segala apa yang ia miliki. Lalu Tuhan, jiwamu diambil daripadamu. Ya kan? Di dalam bagian terakhir ini. Pada malam ini juga. Ya, setelah ia berkata demikian, lalu Tuhan berkata kepada dia, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Lalu sekarang apa yang kamu lakukan dengan yang kamu punya itu? Apa yang kamu kerjakan dengan apa yang telah kamu miliki? Kita berkeinginan untuk bersenang-senang, untuk bisa menikmati segala sesuatu. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mendapatkannya. Tidak bisa menikmatinya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bagian ini, ya, sebagaimana apa yang kita fokus di dalam tema kita pada sore ini, atau pada malam hari ini, warisan Kristiani itu seperti apa? Yang pertama, dari ayat-ayat yang kita bisa baca di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka hal yang utama yang perlu kita investasikan dalam kehidupan kita, ini ada backgroundnya, seorang yang sedang memberikan hadiah kepada seseorang yang harus berguna untuk kehidupannya. Maka hal yang paling utama dalam kehidupan kita adalah warisan. Sekali lagi kita baca di dalam kitab Pengkhotbah tadi, ya. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Di dalam ayat ini, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Kata melihat matahari di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini bicara sesuatu yang dilihat sampai ke depan, ya, dalam konteks ayat ini. Jadi tidak hanya berhenti dalam hari itu, tetapi sesuatu yang dilihat terus sampai, ya, selesai, ya. Jadi sesuatu yang terus diwariskan dan memberikan sebuah keuntungan. Tapi apakah itu yang dikatakan di sini hikmat? Lalu apa hikmat itu, Bapak, Ibu, dan Saudara? Tadi sudah saya katakan, konteks perjanjian lama, hikmat itu adalah pengenalan akan Tuhan. Jadi apa yang kita warisi sebagai
umat Kristiani hari ini? Apa yang coba kita wariskan kepada generasi berikut kita? Apa yang coba kita sampaikan kepada anak-anak cucu kita dan lain sebagainya? Maka yang pertama-tama, warisilah iman itu. Wariskanlah kepada mereka tentang iman. Yaitu takut akan Tuhan. Satu contoh di Alkitab Bapak Ibu dan Saudara, yaitu 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Ya. Bagaimana seorang Timotius dalam perjalanan hidupnya. Coba kita baca, ini ada ayatnya di atas. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menguji seorang Timotius yang masih muda. Ia memuji tentang siapakah Timotius ini. Dan kita perhatikan di dalam ayat ini, bagaimana Timotius dalam hidupnya mendapatkan warisan dari bukan saja orang tuanya, tapi juga neneknya. Ya, neneknya yang bernama Lois, ibunya yang bernama Eunike. Apa yang mereka warisi kepada dia? Ayat ini bicara tentang warisan iman. Ya. Mereka mewarisi iman kepada anaknya ini. Lois mewarisi iman kepada cucunya. Yaitu iman kepada Tuhan. Sehingga Timotius dalam hidupnya bisa bertumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau coba kita lihat dalam kehidupan kita, sekarang kita mau mewarisi apa kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, atau kepada generasi berikutnya. Saya sebagai gembala di sini, Bapak Ibu dan saudara, juga ditantang dalam ayat-ayat ini loh Bapak Ibu ya. Sebagai seorang gembala, apa yang harus saya wariskan kepada jemaat di sini? Sebagai seorang hamba Tuhan, apa yang kita wariskan? Kita sebagai seorang majelis, apa yang kita warisi? Pengurus komisi bidang dan departemen, kita mau mewariskan apa kepada generasi-generasi berikutnya? Seperti apa? Dan ini hal yang perlu kita coba renungkan dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara. Ya. Jangan pada akhirnya kita tinggalkan dunia ini, kita tidak mewarisi apa-apa kepada generasi kita berikutnya. Paling tidak, Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita mewarisi yang namanya teladan iman itu. Ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani, di situ ada contoh-contoh iman ya, bapak-bapak iman itu diberikan kepada kita. Kenapa itu ditulis, Bapak, Ibu, dan saudara? Ini sebagai sebuah contoh kepada kita bahwa mereka itu telah mewarisi sebuah teladan yang baik yang perlu dimiliki oleh setiap orang percaya. Pertanyaan kita, Bapak, Ibu, dan saudara, kenapa kita perlu mewarisi namanya teladan iman ini? Kira-kira kenapa, Bapak, Ibu? Sebagai orang percaya, kita harus mewarisi yang namanya warisan iman ini kepada generasi kita. Bisa dijawab, Bapak, Ibu? Silakan. Kenapa saya harus bisa mewariskan ya namanya teladan iman itu kepada mereka atau generasi kita berikutnya? Silakan, Bu. Enggak apa-apa.
Ya, silakan. Saya memberikan waktu bisa dijawab. Kenapa kita perlu mewariskan warisan iman itu kepada generasi berikutnya? Ya, kalimat satu saja, Bu. Ya, kenapa kita harus mewariskan apa? Supaya anak cucu kita itu takut akan Tuhan. Ada yang bisa memberikan respon? Itulah perintah Tuhan. Iya, karena nanti kita bisa melihat ada ayat yang menegaskan itu kepada kita, Bapak Ibu. Itulah perintah Tuhan kepada kita sebagai umat Tuhan. Maka satu kewajiban bagi kita untuk apa? Mewarisi teladan iman itu kepada anak cucu kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Betul ya? Dalam dunia yang penuh dengan banyak gejolak ini. Dalam dunia yang penuh dengan banyak rintangan, cobaan, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa membimbing mereka untuk takut akan Tuhan, maka apa yang terjadi dengan mereka saat ini? Maka mereka mudah ya diombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Ya. Kalau kita tidak mengarahkan mereka untuk memiliki rasa takut akan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, maka saat ini dunia begitu gampangnya untuk menarik mereka dan mengikuti pola hidup dunia ini. Itulah sebabnya sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, maka mari kita mewariskan teladan iman itu kepada generasi kita, kepada anak cucu kita, dimanapun kita berada. Selanjutnya coba kita lihat di dalam ayat ini, Bapak Ibu. Silakan, Pak. Jelas sekali di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Kita baca ayat ini Bapak Ibu. Ada ayatnya di atas. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Terus ayat berikutnya sebenarnya panjang Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Siapa yang menjadi objeknya di sini Bapak Ibu? Apakah anak-anak kita dulu? Kalau kita baca ayat ini, kira-kira siapa yang menjadi tujuan utama dulu di sini? Orang tua harus memiliki rasa apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Kita sebagai umat Tuhan harus memiliki rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu dilanjutkan dengan apa? Selanjutnya apa? Engkau mengajarkan ini kepada anak-anakmu berulang-ulang. Supaya mereka juga memiliki rasa takut akan Tuhan. Supaya mereka juga memiliki kasih akan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warisan yang pertama yang kita perhatikan di sini adalah mari kita tanamkan di dalam hati, ya, dalam kehidupan kita, yaitu warisan iman. Dimanapun kita berada, mari kita tanamkan kepada generasi berikutnya, supaya memiliki rasa takut akan Tuhan. Saya sebagai pengajar, dosen di STT Salim, saya sering mengajarkan kepada anak-anak supaya memiliki apa? Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara.
coba lihat gambarnya tadi Bapak Ibu sebelumnya. Oke, ini bagaimana ya dalam sebuah keluarga mereka terus menikmati persekutuan ya, memberikan teladan-teladan iman itu. Dan itu sangat mempengaruhi di dalam kehidupan anak-anak mereka. Yaitu teladan hidup. Ya. Iman adalah sesuatu hal yang tidak bisa dilihat. Tetapi iman itu harus bisa diwujudkan di dalam tindakan. Seperti apa Bapak Ibu dan Saudara? Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ya. Dikatakan di sini, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi dalam perkataan, dalam kesetiaanmu dan dalam kesetiaan. Dan yang harus diberikan sebagai seorang yang harus mewarisi itu kepada orang lain. Teladan hidup. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus, silakan Pak. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Dikatakan di situ, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikut jejaknya. Teladan apa itu Bapak Ibu dan Saudara? Kita coba perhatikan di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-15. Yohanes 13 ayat yang ke-15, di sini adalah satu contoh di mana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita memperhatikan di sini di dalam konteks ayat ini. Ya, slide berikutnya Pak. Ya, bagaimana Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan yang baik Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Ia memberikan sebuah contoh konkret bagaimana ia bisa mewujudkan teladan kasih dalam tindakan. Ia mau membasuh kaki murid-muridnya, berarti simbol daripada sebuah kerendahan hati. Kita juga perlu mewariskan itu kepada orang lain. Hidup di dalam kerendahan hati. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Bapak Ibu dan Saudara, ini mudah enggak Bapak Ibu ya? Susah ya. Untuk melakukan seperti ini Bapak Ibu dan Saudara, sering sekali kita berhadapan dengan apa? Harga diri kita. Tetapi Tuhan Yesus telah memberikan, inilah teladan yang telah kuberikan kepadamu. Dan lakukanlah itu. Inilah contoh yang telah aku berikan kepadamu. Lakukan itu. Jadi dia ingin murid-muridnya, orang percaya hari ini, bisa meneladani Kristus dalam hidup mereka hari lepas hari. Inilah warisan Kristiani kita yang harus kita coba telurkan, kita coba berikan kepada orang-orang lain. Teladan kasih. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan kasih di sini, ada dua tangan ya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Kasih berarti ada yang memberi. Tapi juga harus ada yang menerima. Coba kalau misalkan ada kasih, hanya yang menerima saja yang ada. Tidak ada yang memberi. Kira-kira bagaimana? Ada enggak? Dia mengharapkan kasih tapi tidak ada yang memberi. Maka tidak ada yang namanya tindakan kasih di sini, enggak nyata. Atau sebaliknya, dia memberi tapi tidak ada yang menerima.
maka itu sesuatu hal yang tidak nyata juga. Tetapi di dalam teladan ini Bapak Ibu dan Saudara, harus ada apa? Yang memberi dan yang menerima. Contoh itu kepada kita. Ia yang memberikan kasih kepada kita. Dan ia juga telah memberikan petunjuk. Siapa yang menerima kasih Tuhan itu? Kita orang berdosa. Dia katakan, ikutilah teladan yang telah diberikan itu. Wariskan orang lain. Warisan Kristiani adalah, ada dua tadi yang kita lihat di dalam ayat firman Tuhan. Warisan iman dan teladan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya kita Bapak Ibu dan Saudara, sejauh manakah kita telah mewarisi sesuatu dalam kehidupan ini? Ingat, tadi saya katakan, kita ini ada batas waktunya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita mewarisi sesuatu yang baik kepada generasi berikutnya. Seperti ayat yang sekali lagi tadi yang menjadi pokok kita dari apa yang disampaikan oleh Komisi Dewasa dan juga bidang pelayanan. Orang baik dan bagi anak cucunya. Itu tadi Amsal ya, orang baik ya. Jadi kalau orang tidak baik berarti dia tidak akan meninggalkan sesuatu ya. Tapi orang baik pasti meninggalkan warisan yang baik kepada anak cucunya. Kemudian hikmat adalah sama baiknya dengan warisan. Merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Kiranya melalui apa yang kita renungkan pada sore hari ini atau pada malam hari ini, boleh menolong kita Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita mewarisi sesuatu yang penting dalam hidup ini untuk bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang lain. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Karena pada kesempatan malam ini kami boleh belajar firman Tuhan. Supaya kami bisa mewarisi sesuatu hal yang penting dalam hidup ini. Warisan Kristiani. Yaitu iman kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak ini, biarlah kami tetap memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Dan biarlah juga teladan hidup seperti apa yang telah Tuhan Yesus berikan dan contohkan kepada kami. Biarlah itu juga boleh menjadi pedoman yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Hidup di dalam kasih. Seperti Engkau telah memberikan contoh kasih yang luar biasa. Engkau telah datang ke dalam dunia. Engkau telah berkorban bagi kami. Engkau telah mati di atas kayu salib. Demi memberikan keselamatan itu kepada kami. Karena kasih-Mu yang besar itu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada